Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua. Untuk hari ini ketemu lagi bareng gue Herjuno Syaputra di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan tiap jam 4 sore kurang lebih 30 menit ke depan kita akan coba ngobrol terkait banyak bahasan ya, mulai dari biasanya politik, sosial, ekonomi, budaya, hobi, olahraga, musik, dan sebuah yang kita coba bahas memang kadang juga lagi yang memang lagi in di Republik ini, atau mungkin hal-hal yang kadang memang nggak kepikiran atau butuh atensi lebih karena selama ini kita nggak aware, misalnya bicara sampah kemarin juga, pengolahan sampah, dan hari ini temanya juga menarik, cukup menarik karena ini kaitan dengan anak muda juga, dan pasti sebagian dari teman-teman yang nonton ini juga pasti aktivitasnya juga melakukan hal yang akan kita bahas nanti. Gak cuma cewek cowok ya, semuanya pasti suka main game. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk platform kita seperti biasa tiap hari ada sekitar kurang lebih 10 platform. Ada Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, @Partai Perindo, semuanya Partai Perindo ya, ID-nya. Terus RCTI Plus, Okezone, terus ada juga Sindo News, news.id, dan juga YouTube-nya Partai Perindo, dan pastinya website-nya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja, kurang lebih 10 platform tadi. Mau nonton yang mana, monggo. Dan nggak cuma nonton, seperti biasa kita juga nanti bagi-bagi e-voucher untuk teman-teman yang hari ini nonton. Caranya gampang, tinggal ikut quiz. Nah, it's not quiz actually. It's something, kalau teman-teman nonton terus bikin satu dua kalimat quote lah ya, seperti itu ya, atau komentar yang menarik gitu. Nah, nanti kita pilih yang dari kolom komennya yang menarik, kita berikan e-voucher masing-masing Rp100.000. Tapi jangan lupa untuk follow Instagramnya Partai Perindo @Partai Perindo. Oke, so um, sore ini kita akan bicara mengenai e-sport dalam fenomena olahraga kekinian. Nah, ini kan belakangan ini ya, tahun-tahun ya, pandemi khususnya ini kan naik sekali game, aktivitas virtual digital seperti itu. Nah, e-sport salah satunya yang menjadi fenomena. Banyak banget anak muda yang bergabung gitu ya, yang join di e-sport, dan juga kita tahu di, kalau nggak salah, di PON Papua sudah dipertandingkan, di SEA Games juga udah, dan beberapa atlet kita juga memang uh, sudah punya nama di internasional. Jadi memang sebenarnya kalau bicara potensi, e-sport bukan sekedar main game atau main ya, ya seru-seruan, tapi ada nilai, ada value di sana yang bisa kita gali, dan banyak anak-anak muda Indonesia yang punya potensi di sini. Nah, untuk ngobrol soal e-sport ini, kali ini Juno kedatangan di podcast Aksi Nyata sore ini ada Wakil Ketua Bidang Pemilih, Pemula, Pemuda, dan Olahraga. Ini bidangnya banget ya, DPW Partai Perindo Jakarta, DKI Jakarta. Ada Bang Erlangga Putra. Assalamualaikum Bang Erlangga. Waalaikumsalam Mas Juno. Apa kabar? Baik, Sehat? alhamdulillah. Aduh, rapi sekali hari ini pakai batik. Hari Kamis kan? Hari Kamis ya. Kalau harusnya juga saya pakai batik tapi nggak apa-apa. I mean casual. But Bang Erlangga adalah tadi bener ya, Wakil Ketua Bidang Pemilih, Pemula, Pemuda, dan Olahraga. Betul. Iya, jadi itu yang uh, rananya ya Bang ya, di Partai Perindo DKI Jakarta. Sebelum masuk, kita sehat Bang Erlangga. Sehat. Aktivitas Alhamdulillah. sekarang kalau keseharian ngapain biasanya? Sekarang Aha. sih biasanya sih semenjak masuk Partai Perindo ya, Oke. udah 100% difokusi Partai Perindo sih. Oke. Kalau sebelumnya backgroundnya apa? Kalau boleh tahu. Sebelumnya aku backgroundnya Hmm. itu ya pengusaha, Oke. terus sibuk di berbagai organisasi juga semacam kayak Hmm. HIPMI, Hip me. Gcraft, terus ada Oke, aku oke. dibesarkan di IESPA juga. IESPA tuh Indonesia Esport Association itu. Oke. Jadi udah malang melintang di organisasi tadi. Apalagi kalau udah nama HIPMI mah ya, I mean banyak produk HIPMI yang Ya, sudah melalang buana ya kalau di tanah air. Um, dari tadi bahwa ada background tadi suka ekspor juga, pengusaha, ke parpol. It's two different things kan, kayak um, turnnya juga menurut aku agak lumayan besar. Kalau Bang Erlangga sendiri di awal ke politik, terus dari yang backgroundnya tadi agak beda, apa sih yang triggernya atau motivasinya? actually kalau Ah, dibilang backgroundnya itu agak beda apa gimana, aku terlahir di keluarga politik. oh, oke, good. Mhm, Jadi mhm,
papaku dulu sempat jadi anggota dewan juga. Oke. Ya, sempat bareng-bareng ketua dewan pertimbangannya Pak Mahyudin dulu di Kaltim. Oke, Pak Mahyudin ya. Jadi sebenarnya kalau e-sport itu lebih ke arah hobi sih. Hobi. Jadi sejak Jadi aku ini umur 4 tahun tuh aku udah main game gitu. perpaduan yang memang sebenarnya dari rumah ya. Iya. Tapi benar karena gue percaya Bang Erlangga bahwa kadang kita tuh ketika udah dewasa, udah gede punya karir ya, secara nggak langsung apa yang kita lakukan sekarang tuh adalah influence terbesarnya dari rumah ya, orang tua gitu kan. Hobi tadi, dan ini juga beberapa kali saya ngobrol sama narasumber ketika backgroundnya apa bla bla bla, terus oh ya karena orang tua. Oke. No wonder, karena memang orang tua tuh punya peran penting banget ya. Betul. Dalam membentuk kita. Jadi memang tadi ada background orang tua di parpol, terus juga e-sport. Tapi dulu nih Bang Erlangga, sebelum seperti sekarang, kepikiran gak sih memang end up-nya di sini, atau memang it's organically happens, kayak oh ya ini terjadi memang kayak organik, atau memang udah tahu bakal ke situ? Di e-sportnya apa di Perindonya nih? Di parpolnya. Di parpolnya. Jadi kalau di parpolnya itu, jadi ketika saya umur 17-18 lah. Oke. Itu seharusnya saya masih muda loh. masuk polisi. Oke. Saya akpol harusnya. Oh. Cuman during that time karena saya mikir gak ada yang nerusin papa lagi, jadi saya berpikiran saya mau nerusin papa aja gitu. Wow. Jadi during that time saya menerusin papa. Terus 2014 beliau almarhum. Pesan terakhirnya juga waktu itu kalau bisa terusin papa gitu. Oke, good. Karena somehow ya legacy ya, orang tua apalagi kadang pengen anaknya ada satu atau dua yang ikut gitu ya. Terlebih lagi gini sih Mas, kalau di parpol, kalau saya sebagai pengusaha nih, misalkan saya masuk di HIPMI segala macam sebagai pengusaha, kita hanya bisa bantu tuh 1 sampai 10 orang aja. Tapi kalau kita masuk parpol, terus kita masuk dalam sistem jadi anggota parlemen dan sebagainya, kita bisa membantu orang lebih banyak. Betul. Itu aku setuju. Ini banyak yang pemahaman kadang anak muda di luar sana Bang Erlangga, bahwa ngapain sih ke parpol gitu kan? Ya mereka paradigmanya ketika bicara partai politik gitu ya yang seperti yang ditontonkan kan, ada yang ya korupsi, yang padahal ada banyak hal baik yang bisa kita buat. Dan itu kenapa kadang pentingnya untuk anak muda terlibat dalam satu sistem ya, khususnya politik, biar tadi jadi agen perubahan kan. Dan kalau kita bisa bantunya 10 orang, kalau di parpol kita bisa bantu lebih banyak lagi, million, right? Even 100 million kalau di Indonesia. Baik, nice. Nah kalau Perindo, Bang Erlangga, kenapa jatuh hatinya ke Perindo? Jatuh hati ke Perindo itu sebenarnya karena ngelihat Pak Ketum sih. Oke. Jadi pertama saya ngeliat Pak Ketum, visi misinya, ditambah lagi ketua DPW DKI-nya juga Bang Effendi kan, yang sangat visionaris sekali. Kebetulan juga kenal beberapa senior, jadi ya saya akhirnya memilih Perindo sih Mas. Jadi jujur sebelum masuk Perindo sempat aktif juga di parpol lain. Terus saya sempat diskusi lah sama senior-senior dari HIPMI. Contohnya kayak Bang Erik, Pak Arya Kuntadi yang komisaris PGN. Tapi memang perlu chemistry tadi ya Bang. Karena kan ini kan ibaratnya panggilan hati ya. Bukan istilahnya kita milih karena ya kembang kuncup gitu milih partai. Nggak bisa, emang tadi chemistry, dan memang jatuhnya ke Perindo. Baik Bang, kita e-sport nih sekarang. Siap. Ini item yang menurut gue tadi gue menarik ketika kenapa gue nanya dulu background Bang Erlangga. Karena banyak mungkin orang yang berkecimpung di satu bidang tapi nggak terlalu into it. But when I heard about your story, kayak dari kecil suka game and everything, dan sempat juga ke e-sport, dan sekarang membawahi bidang itu, pemuda tadi ya. Kalau frame-nya dulu Indonesia 2022, e-sport kita tuh udah seperti apa sih sekarang? E-sport kita itu kita memiliki juara dunia. Dari cabang PUBG dan Mobile Legends sempat jadi juara dunia kita. Terus di SEA Games kemarin, yang SEA Games kita dapat emas itu 2, perak itu 1, perunggu 1. Dan ini kalau di national udah di PON udah ada kan sebenarnya? Udah yang ada. Di Papua kemarin. Kemarin kita eksibisi ya. Insya Allah selanjutnya udah di pertandingan secara kompetisi ya. Berarti dengan kata lain bahwa perkembangan kita dengan punya beberapa juara di level dunia, ASEAN ya, SEA Games, di national juga dibina gitu, eksibisi, bahwa masa depannya bagus nih
Bagus. Cerah. Panjang ya. Panjang. Oke. Nah, kalau e-sport sendiri di DKI ya, kan Bang Erlangga juga membawai DKI. DKI seperti apa? DKI itu di PON kemarin itu juara untuk PUBG-nya. Jadi tapi sebenarnya e-sport itu baik DKI atau manapun sebenarnya sama-sama punya potensi, makanya anak emas Indonesia tuh banyak sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita ya, karena DKI kan ibu kota ya, besar, bukan berarti wilayah lain potensinya kurang gitu. Justru wilayah lain. Karena ibaratnya kalau saya waktu keliling 34 provinsi dulu ya, awal-awal saya masuk asosiasi itu, di wilayah lain kan nggak ada hiburan. Exactly. Beberapa wilayah tuh kayak di ujung-ujungnya nggak ada hiburan. Hiburannya mereka ya main e-sport itu aja. Jadi kita nggak boleh nyebutnya sekarang game atlet e-sport. Ya ini gini nih Bang, karena banyak orang tua kan paradigmanya gini, ketika anaknya main game come on gitu ya, jangan main game. Tapi ternyata kurikulum sekolah juga udah mengakomodir ya, ada beberapa sekolah yang ada e-sportnya. Karena ini paradigma yang harus kita rubah sebenarnya. Kalau bicara soal paradigma Bang, apakah orang tua ya, masyarakat kita secara keseluruhan sudah paham bahwa ada yang namanya e-sport? It's not only about pencet-pencet main game gitu. Apakah itu udah mulai acceptable di tanah air? Belum sepenuhnya sih. Kenapa? Karena masih ada yang bilang e-sport itu tidak baik lah, apa segala macam. Karena kalau menurut saya pribadi, semua olahraga memiliki resikonya masing-masing. Kenapa orang masih mikir e-sport tidak baik? Karena katanya ada kok. Kayak pengalaman saya pribadi ya, waktu itu saya sempat debat sama dokter juga. Judi. Bukan judi juga, nggak merusak otak lah. Padahal saya pribadi sebelum saya dulu terjun di e-sport, saya sempat waktu SMP SD itu saya ikut tim bola. Waktu kampus pun saya sempat jadi top skor di kampus saya tuh. Nah, sempat cedera juga. Jadi bagi saya tuh semua olahraga punya resikonya masing-masing, nggak ada yang enggak. Baik. Dan sama ya sih. Mungkin dia punya pemahaman misalnya ya otak. Tapi kan ya logically ya, e-sport dengan segala tadi tools and everything itu juga ngelatih konsentrasi ya. Betul. In my own, I mean like it's my own personal thought ya, nothing judgment segala macam, cuman pasti konsentrasi dan motorik juga ya. Betul. Karena kan otak kan this one right. E-sport itu hitungannya per second sih Mas Juno. Jadi kayak komennya itu per second. Jadi kalau misalkan kita salah 1 detik itu kita sudah fatal, bisa salah semua. Wow. Jadi sebenarnya ada value-nya ya. Ada. Bukan somebody, I mean if some said like it's only game and you just having fun. No. Satu hal, e-sport itu kita latihan fisik loh. Karena gini, logikanya gini, Mas Juno nih. Kan sebagai presenter segala macam lah. Kalau kecapean masih bisa mikir gak? Susah. Ya udah seperti itu. Kayak gitu aja logika dasarnya. Jadi e-sport pun juga seperti itu. Kalau kita kecapean, diforsir segala macam dan fisik kita nggak kuat, otomatis pasti gameplay ngaruh. So means bahwa ketika kita jadi atlet e-sport, bahwa fisik, kesehatan fisik tuh salah satu yang menunjang itu kita ya, prestasi kita ya. Menunjang. Nah, itu make sense sih. Apalagi kalau kita tanding di SEA Games dan semacamnya itu. Iya, mental kan ya. Kalau mental plus kan itu kan fit, harus multi event. Iya. Jadi benar-benar panjang gitu. Make sense sih. Ini yang kadang kita sadar akan ini. Cuman kadang kalau kita obrolin kayak gini makin iya bener ya. Gitu ya. Bahwa e-sport kalau masih yang judgementnya e-sport tuh bukan kayak olahraga yang lain, tapi when we coba relate sama tadi bahwa harus fit, harus konsentrasi, istilahnya harus memang stabil mentally ya, segala macam ya emang juga harus dijaga badannya gitu ya. Dan terlebih lagi ini sih kalau orang tua kemarin tuh sebelum 2020 ya, sebelum kita muncul di SEA Games segala macam, ngapain main game, buang-buang duit, tapi begitu dapat hadiah, yaudah lanjutin gitu. Itu banyak yang kayak gitu saya ngeliatin. Itu sama seperti orang tua saya, mama. Tapi bener kok, ya ini potensi ekonomi sebenarnya kita lihat. Nih, ini coba Bang Erlangga, kita coba berpikir sekarang, coba. Ini pertanyaan banyak orang. Ketika jadi atlet e-sport berarti ada potensi atau nilai ekonomi yang kita bisa gali. Ya. Karena aktif e-sport users ini kan 42 juta orang. Itu udah banyak banget. Terlebih lagi mereka ini kan nggak cuma jadi pro player aja.
Ada jadi pro player, ada jadi streamer, ada jadi content creator. Jadi a lot of things like e-sport itu as in industri gitu loh. Content creator ya kita bisa lihat kan. Sepengalaman saya dulu saya ngurus tim, e-sport itu tuh minimal gajinya aja kalau udah pro itu harus UMR. Itu ada tertulis di rules. Minimal kalau udah pro. Oke. Maksimalnya ya bisa sampai 2 digit. 2 digit. Berapa biasa yang paling fantastis yang pernah didengar? Yang pernah saya dengar sih dari salah satu teman saya juga yang kebetulan mereka e-sport player juga. Ketika dia udah jadi pro player, pas streamer segala macam itu 3 digit malah. 3 digit. Oh. Begitu. Ada yang berminat? Jangan besok resign ya, nggak boleh ya. Cuman e-sport itu luas lah, industri ada show management, ada segala macam. Jadi banyak banget. Jadi sebenarnya kita nggak bicara the only thing atlet gitu ya. Industri kita. There are other things that we can do actually di dalam industri ini. Dan menarik bahwa tadi kalau kita relate sama content creator segala macam kan, you know, GTV ya, TV-nya. Aku juga siaran di GTV. Kan partnya of MNC Group juga. Kita ada awards-nya ya, ada kompetisinya ya. Nah, berarti kalau kita lihat progresnya Bang Erlangga di TV nasional, di GTV khususnya, bahwa ini tuh udah ada atensi dari let's say media seperti itu. Apakah hal ini cukup bagus untuk tadi sosialisasi dan bikin orang-orang tahu e-sport Indonesia seperti itu? Bagus sih dan akhirnya menjadi lebih positif lagi sih untuk menghilangkan stigma-stigma negatifnya gitu. Kalau bicara support nih dari pemerintah, sejauh ini apa sih yang menurut Mas Erlangga ya pemerintah ya selain tadi masukin di SEA Games, di PON, apakah sudah cukup maksimal atau ada yang belum? Udah maksimal sih kalau dari pemerintah. Karena kan memang juga e-sport kan salah satu yang menyumbang emas lah. Pasti disupport maksimal oleh pemerintah sih. Oke, jadi memang kalau kita lihat udah di paving lah ya jalannya menuju tadi SEA Games. Itu kan lumayan besar ya untuk Asia Tenggara, walaupun di Asian Games belum ada ya. Asian Games sudah ada Asian Games. Asian Games itu sudah dihitung sekarang. Karena 2018 kemarin itu yang kita di Jakarta itu kita itu dapat emas 1 sama perak 1. Oke. Berarti yang di Jakarta udah ada e-sport ya? Sudah ada, cuma masih eksibisi. Berarti yang belum ada tuh Olimpik ya? Olimpik kemungkinan akan eksibisi segera. Eksibisi dulu. Info dari internasional sih seperti itu. Jadi memang atensi dari pemerintah udah lumayan yang besar. Nah, tapi kalau bicara the biggest obstacle atau mungkin challenge lah di tanah air, apa sih yang challenge terbesar untuk kita mengembangkan e-sport di tanah air yang menjadi kesulitan? Kalau mengembangkannya sih pasti ke arah sosialisasi ya sih Mas. Itu lebih jadi biar kita tuh mengasih tahu bahwa e-sport ini olahraga terbarukan, olahraga kekinian yang menggunakan metode seperti ini. Gitu kita mesti karena sosialisasi karena beda dengan konvensional kan. Benar. Banyak sih yang emang belum paham walaupun semua punya smartphone ya. Semua bisa ngakses game, but they don't really get into this kind of system gitu kan. Everybody playing games I think right now. Biarpun cuma kayak main Fruit Ninja segala macam kayak udah main. Benar, everybody is playing game benar. Teman-teman saya sukanya main hati Mas. Asik. Bahaya kalau iya, begitu sulit nggak? Tapi memang everybody is playing game somehow, like pasti ada lah 1-2 game. During aku jadi assistant manager di SEA Games 2019, awal-awal e-sport naik tuh kan. Jadi ketika atlet lain itu istirahat, main game. Jadi saya bilangnya, berarti atlet bapak atlet saya juga nih. Tapi gini, no wonder sih karena kan game itu kayak stress reliefnya kita, ya refreshingnya kita kalau lagi jenuh atau apa. Jadi memang sebenarnya menarik ya. Kita bisa ambil value dari e-sport ini bahwa nggak cuman game, nggak cuman soal tadi having fun ya, tapi kalau kita tekuni ada value-nya yang luar biasa. Dan kalau orang bilang e-sport bukan olahraga, well think about it again, karena ketika lo main harus maksimal, harus fit, right? Betul. Harus fit, harus konsentrasi. Jadi this quite change my mind, karena at first gue kayak ngerasa masa sih gitu ya, ibaratnya kayak main catur lah. Ya. Kalau otak kita nggak fit segala macam itu kayaknya udah bakal berantakan. Kalau ngantuk ya, capek, pegal-pegal juga nggak bakal maksimal gitu. Nice. Thank you loh for infusing my mind with this kind of thoughts. Karena ini kayak beneran kayak
eye opening discussion, karena banyak gua tahu e-sport, but di luar sana mungkin masih banyak yang kayak yang ngerasa masa sih gitu ya. Tapi dengan ngobrol sama Mbak Erlangga tadi, dengan logic yang dikasih, jadi oh ya, it's quite true. Nah, kalau kita bicara atlet nih ya, potensi. Kalau ada pertanyaan gini, Bang Erlangga, biar jadi atlet yang bagus pro ya, what does it take untuk jadi atlet di e-sport nih, menurut Mas Erlangga? Yang pasti sih latihan, itu udah pasti. Oke. Kan gak ada usaha yang ngatin hasilnya kan. Itu satu latihan. Kedua, tetap harus jaga attitude sih. Karena pasti banyak pemain yang jago tuh banyak, tapi pemain yang attitude baik tuh attitude itu seperti kayak kalau kita bilangin nurut, sama kayak football lah. Kalau di sepak bola kan ada beberapa pemain yang jago, tapi karena attitude-nya kurang mendukung, akhirnya jadi tidak bersinar lagi. Ya sama seperti bola seperti itu. Oke. Nice. Selain jadi, itu, jadi dari skill, attitude, ya sama komunikasi dan sebagainya lah. Dan terlebih satu sih, jangan putus sekolah juga gitu kan banyak tuh kadang-kadang yang ngomong latihan putus sekolah, itu jangan. Nah ini menarik, item ini latihan itu jangan ya, inget ya, sekolah at first, jadi sekolah nomor 1 ya, baru yang lain mengikuti. Karena kan itu kan melatih mindset juga kan. Benar. Dan kalau nggak salah sepengetahuanku sih, sebenarnya itu udah mulai ada yang beasiswa sih. Oke. Ini maksudnya beasiswa dari? Untuk e-sport itu sendiri, misalkan ada atlet berprestasi atau segala macam. Bisa beasiswa gitu. Nah ini kita menarik bahwa ada harusnya support dari sekolah juga. Dan yang gua tahu ya, bahwa ada beberapa sekolah yang memang sudah ada di kurikulumnya segala macam. Ini berarti bahwa kalau sekolah sadar ya, tadi udah ada kurikulum, ada potensi, berarti harusnya mengakomodir juga ya, Erlangga, biar nggak putus sekolah tadi dong. Iya betul. Karena kan sekarang kan juga udah ada e-sport academy dan sebagainya sih. Jadi kayak udah lebih tertata lah. Kalau kemarin tuh kan atletnya banyak, terus yang main juga banyak, tapi kan sistem tertataannya belum ada gitu. Jadi sekarang tuh ibaratnya sudah ada apa ya, chartnya ya. Jadi atlet udah ada levelnya, udah peringkat lah. Bahkan even sampai coach atau atau wasit aja tuh udah ada sertifikasinya. Wow. Oke. Dan berarti kalau kita lihat dengan udah ada chartnya, levelnya, sertifikasi, terus sudah, dengan kata lain bahwa ini udah lumayan advance banget ya di tanah air ya. Betul. Nah, kalau bicara Jakarta sendiri, kan Bang Erlangga kan di Jakarta nih ruang lingkupnya ya. Ini kota besar ya, aku yakin pasti banyak anak muda yang keren ya, pinter ya, yang punya potensi segala macem. Jakarta ini kalau dari sudut pandang seorang Erlangga sendiri, apakah bisa jadi acuan untuk nasional, atau sebenarnya Jakarta juga perlu banyak perbaikan ya di beberapa sisi terkait e-sport di Jakarta sendiri? Kalau secara saya lihat DKI Jakarta sendiri udah cukup lah, udah banyak fasilitas e-sport yang tersedia gitu kan. Kayak di PIK itu ada high ground, ada Gamer Paradise di Jakarta Selatan. Cuman ya kalau bisa lebih banyak kenapa enggak gitu. Dan sebenarnya ini juga pesan untuk anak-anak muda di luar sana ya, bahwa nggak harus di Jakarta ya. Betul. Karena banyak banget yang di daerah juga. Banyak ini daerah. Yang di mana biasanya yang sudah di? Kalau daerah itu ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara. Jauh-jauh loh. Ya, Sumsel. Itu Aceh. Potensinya keren-keren. Papua. Papua. Banyak gitu loh. Jadi sebenarnya ini message-nya buat teman-teman bahwa dunia digital sekarang ya kayak gini, nggak ada alasan untuk kita nggak maju karena kita tinggal di daerah ya. Jadi borderline atau tinggal di daerah atau memang bukan di kota besar, bukan berarti kita harus tidak sekeren teman-teman di Jakarta ya. Betul. Dan buktinya teman-teman e-sport yang di Papua, Sumsel tadi jago-jago. Jadi semangat belajar ya Bang ya. Semangat belajar, kita punya istilahnya tools dicoba, dan bawa tadi e-sport bukan soal game doang, bukan soal having fun, tapi banyak value yang tadi dibicarain. Dan ternyata waktunya kita sudah habis. Ada beberapa pertanyaan yang aku belum tanya, cuman it's a very nice discussion. Nanti kita ngobrol lagi. Siap. Karena ada beberapa masih bisa. Karena dulu kita awal-awal
podcast juga sempat ngomongin e-sport juga ya, sama satu manajemen juga gitu, dan menarik, kurang lebih sama seperti itu. Tapi yang ini mungkin perspektif lebih ke bagaimana perkembangan segala macam. Thank you Bang Erlangga. Siap, sama-sama Mas Juno. Sehat-sehat ya. Dan sukses untuk karir politiknya. Amin. Makin banyak anak muda yang sadar bahwa tadi politik bisa mengubah nasib bangsa. Betul. Dan kita juga jadi role model paling nggak untuk orang-orang terdekat. Yes. Thank you. Thank you. Keren banget obrolannya, dan berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Ini nggak cuma soal Partai Perindo, tapi anak-anak muda di sana. Value-value yang gue sebutin tadi harus produktif, harus bersih, harus berintegritas, itu harus dipunya sama anak-anak di luar sana. Nah, Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik Indonesia untuk konvensi rakyat, itu program penjaringan secara daring bagi WNI yang ingin berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan, kabupaten kota, provinsi, dan RI. Caranya tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, boleh ke websitenya partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Terima kasih yang sudah memberikan quotes dan komen, nanti kita pilih dan kita umumkan di Instagramnya Partai Perindo. Terima kasih lagi untuk Bang Erlangga ya atas waktunya dan juga insight-nya yang sangat refresh banget dan rejoice kita jadi oke, e-sport begini ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjunosha Putra, salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.